والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab hadis Mukhtasar Jami' Shaghir, dan kita hari ini sudah masuk tanggal 17 Dzulhijjah atau 16 ya, ini karena kadang-kadang berbeda tanggalannya antara laptop dengan tanggalan yang sebenarnya. Baik, kita akan melanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Jami' Shaghir. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-75. Tetapi kemarin saya diberitahu Ustadz Abdul Hasan ada satu hadis yang terlewat, yaitu hadis 62. Nah, besok lagi kalau ada yang terlewat saya diberitahu nggak apa-apa, yaitu diberitahu saat kajian. Hadis 62, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril, telah datang kepada saya malaikat Jibril. Faqala, maka beliau mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta, hiduplah terserah kamu. Fa innaka mayyitun, karena sesungguhnya kamu akan mati juga. Wa ahbib, dan cintailah, man syi'ta, siapapun yang kamu sukai. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau mufariquh, akan berpisah dengannya juga. Wa amal, dan beramallah, ma syi'ta, terserah kamu. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau majziyun bihi, akan dibalas dengan amalan tersebut. Wa'lam, dan ketahuilah, anna syarafal mu'min, bahwasanya kemuliaan orang beriman itu terletak pada apa? Qiyamuhu bil-lail, salatnya pada malam hari, tahajud. Wa izzahu, sementara kemuliaan seorang mukmin adalah istighna'uhu, dia merasa cukup, maksudnya tidak minta-minta, anin nasi, kepada para manusia. Hadis ini derajatnya hasan, riwayat Syirazi dan lain-lain. Jadi malaikat Jibril pernah memberikan tausiah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril, kamu hidup terserah kamu, karena kamu nanti pasti akan mati. Artinya orang hidup ini harus siap mati, karena tidak ada hidup langgeng, itu enggak ada. Semua orang pasti akan mati. Kalau tidak siap mati, ya tidak usah hidup. Tidak usah apa? Hidup, karena orang hidup pasti mati. Demikian juga mencintai siapapun, mencintai anak, mencintai istri, silahkan. Tapi harus diingat bahwa orang yang kita cintai itu pasti kita akan pisah. Ada kalanya pisah karena kematian, ada kalanya pisah karena cerai atau sebab-sebab yang lain. Sehingga intinya maksudnya adalah di dunia ini fana, tidak ada yang kekal. Sehingga kita harus siap apapun juga apa yang terjadi di dunia ini. Kita punya rumah itu bisa rusak gara-gara suatu sebab, bisa hilang gara-gara suatu sebab. Seperti saudara-saudara kita yang mengalami tsunami misalnya, rumahnya sudah pada mewah-mewah, bagus-bagus, hancur dalam satu kejap. Nah, itu harus siap. Sehingga barang apapun yang kita miliki, kita siap akan pisah dengannya. Tidak usah terlalu sedih, karena memang namanya barang di dunia itu fana. Kemudian beramallah yang kamu mau, kamu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia bebas, mau beramal buruk boleh, beramal baik juga boleh. Tapi ingat, beramal buruk itu nanti akan dibalas. Artinya kalau tidak mau balasan buruk, ya jangan beramal buruk. Jadi bolehnya bukan berarti halal, bukan. Disuruh milih manusia ini, dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis seperti kalam Allah dalam surah Al-Kahfi, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau silahkan beriman, yang mau silahkan kafir. Ini bukan berarti kafir itu halal, bukan. Tapi manusia disuruh milih karena dia sudah punya akal, sehingga bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Dan Allah mengancam, inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Karena itu ini nasihat untuk kita. Kalau kita berbuat maksiat, kamu lakukan terserah kamu, tapi ingat kamu akan dibalas dengan amalan itu. Kalau kita maksiat, kita ingat hadis ini, sehingga kalau kita memang tidak mau dimasukkan neraka, berhentilah saat itu juga dari maksiat. Kemudian dinasihati oleh malaikat Jibril bahwasanya kemuliaan orang beriman pada qiyamul lail. Artinya orang beriman itu di hadapan Allah derajatnya bertingkat-tingkat.
Yang paling tinggi derajatnya adalah yang qiyamul lailnya paling bagus. Karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam qiyamul lailnya paling bagus. Beliau bangun ketika sudah mendengar ayam jago. Nah, kira-kira jam 2 atau jam 1. Nah, itu susah sekali memang dilakukan. Tapi itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang yang syarif di hadapan Allah, mulia di hadapan Allah, maka sesuai dengan sifatnya di sini qiyamul lail. Maka kita bisa menentukan kondisi kita di hadapan Allah. Kita pengen derajatnya tinggi atau kita pengen derajatnya rendah. Kalau kita pengen derajatnya tinggi, kita perbagus qiyamul lail kita. Wah, sudah lewat saya qiyamul lailnya kurang bagus, ya mulai nanti malam diperbagus. Mulai nanti malam diniatkan untuk memperbagus apa? Qiyamul lail supaya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman saya, wallahu a'lam, panjenengan setuju atau tidak terserah, bahwasanya ketika kita bangun tidur itu setan langsung mendekati kita dan setan langsung membisiki tidurlah lagi. Itu pengalaman yang menurut saya paling inti dalam tahajud. Sehingga paling inti ketika kita pengen untuk bangun malam itu, begitu mata melek itu langsung tinggalkan tempat tidur. Dan ini termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah Nabi itu kan kecil nih. Di dalam rumah yang kecil ini ada kamar yang lebih kecil lagi. Nah, Nabi tidurnya dalam kamar bersama istrinya. Kalau sudah bangun itu segera beliau keluar dari kamar menuju ke ruangan yang di luar kamar itu. Nah, rumah Nabi itu yang dikasih atap itu hanya kamarnya saja. Adapun luarnya kamar itu hanya ada dindingnya tetapi tidak ada atapnya. Maka kalau hujan turun masuk situ, matahari sinarnya masuk situ. Nah, Rasulullah langsung keluar ke situ, kemudian melihat ke langit, bangun tidur itu langsung membaca ayat-ayat terakhir dari surat Ali Imran. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita pingin selamat dari setan ketika bangun malam itu, langsung tinggalkan tempat tidur. Kadang-kadang kita lupa. Nah, supaya tidak lupa gimana? Bisa ditulis misalnya di samping tempat tidur. Bangun langsung pergi, misalnya begitu. Nah, begitu kita bangun melihat tulisan bangun langsung pergi teringat, langsung pergi. Karena kalau kita ambil bantal lagi, nah ini masih jam 3, nanti kan setengah 4 masih bisa. Molor lagi, baru subuh baru bangun. Gara-gara apa? Molor terus. Nah, itu inti dari pengalaman saya pribadi terhadap tahajud ini. Mungkin ada yang sama pengalamannya, ada yang berbeda, tapi itulah kesimpulannya menurut saya, wallahu a'lam bishawab. Kita tilik sebentar apa yang dilakukan Nabi ketika bangun malam, riwayat Imam Muslim. Faqina adzaban nar. Riwayat Imam Muslim ini yang paling sesuai dengan apa yang saya inginkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam qama min akhiril lail, bangun di akhir malam. Fa kharaja, lalu keluar, fa nadhara fis sama, lalu melihat ke langit. Nah, keluar ini maksudnya keluar dari kamar tadi menuju ke ruangan di luar kamar tapi masih dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut hujrah. Kalau yang di dalam rumah kecil itu, kamar kecil itu disebut bait. Keluar kamar tapi masih di area rumah itu disebut hujrah. Nah, Nabi keluar dari baitnya menuju hujrahnya, melihat ke langit. Thumma tala hadhil ayah fi Ali Imran, kemudian membaca ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, sampai dengan faqina adzaban nar. Ini tertulis Al-Baqarah 164, ini salah nih. Niki Ali Imran pada rukuk terakhir. Sampai faqina adzaban nar saja, tidak sampai selesainya Ali Imran. Dalam riwayat yang lain sampai selesai Ali Imran, tapi dalam riwayat ini sampai faqina adzaban nar. Tsumma raja'a ilal bait, kemudian kembali ke kamarnya, kamar yang kecil tadi. Fatasawwaka wa tawaddaa, lalu gosok gigi, lalu wudu. Jadi wudunya itu setelah berjalan keluar, bukan ke kamar mandi dulu ya, tapi berjalan keluar dulu, melihat langit, baca ayat ini, baru kemudian masuk kamar mandi. Tsumma qama fa shalla, kemudian berdiri salat. Tsumma taja'a, kemudian tidur lagi. Tsumma qama, kemudian bangun lagi. Fa kharaja fa nadhara ila sama, lalu keluar lagi, kemudian melihat ke langit lagi, membaca ayat tadi lagi.
kemudian balik lagi, gosok gigi, wudu, kemudian sholat, kemudian bangun, kemudian sholat. Nah, diulangi sampai 2 kali. Jadi ini tampaknya beliau masih ngantuk, sehingga setelah sholat kemudian apa? Tidur lagi. Tapi setelah itu bangun lagi, keluar lagi. Nah, bangunnya Nabi kemudian keluar meninggalkan kamar, ini dalil bagi kita bahwa sunnahnya kalau kita bangun langsung meninggalkan tempat. Kalau kita masih berada di tempat, itu setan pasti tidak akan rela kecuali kita tidur lagi. Kemudian istighna'uhu 'anin nas, ya, jangan minta kepada manusia. Minta itu hanya boleh ketika terpaksa saja. Kalau tidak terpaksa jangan meminta. Nah, ini hadis yang kemarin belum kita baca. Sekarang kita lanjutkan hadis 75. Sampun ya? 75. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atardawna, apakah kalian rela antakunu, bahwa kalian menjadi rubu'a, seperempat ahlil jannah, dari ahli jannah. Atardawna, apakah kalian rela antakunu, bahwa kalian menjadi thulutha ahlil jannah, sepertiga dari ahli jannah. Atardawna, apakah kalian rela antakunu, bahwa kalian menjadi syatra ahlil jannah, separuh dari penghuni jannah. Innal jannata, sesungguhnya jannah itu, la yadkhuluha, tidak akan memasukinya, illa nafsun muslimatun, kecuali jiwa yang Islam. Wa ma antum, dan tidaklah kalian wahai umat Islam, fi syirki, di kalangan orang-orang musyrik, illa, kecuali kasya'ratil bayda, seperti satu bulu putih, satu helai bulu putih, fi jildi, pada kulitnya, ats-tsauril aswad, sapi jantan yang hitam. Atau kasya'ratis sauda, seperti sehelai bulu yang hitam, fi jildi, pada kulitnya, ats-tsauril ahmar, sapi jantan yang merah. Maksudnya sangat sedikit sekali umat Islam kalau dibandingkan dengan apa? Orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Hadis ini menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad SAW itu menempati syatrun, setengah dari penghuni jannah. Jadi penghuni jannah ini kalau dihitung totalnya, menurut hadis ini, separuhnya adalah umat Nabi Muhammad SAW, separuhnya lagi 50%-nya adalah umat nabi-nabi terdahulu, sejak Nabi Adam sampai dengan sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi menurut hadis yang lain, bahwasanya umat Nabi itu akan menempati 2/3 jannah, bukan separuh. Yaitu hadis yang dulu sudah kita sampaikan bahwa ahli jannah ini ada 120 shaf. Sementara thamanuna minha, 80 shafnya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlul jannati 20 wa mi'atu shaf. Ahli jannah totalnya ada 120 baris. Thamanuna minha min hadhil ummah, 80 barisnya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arba'un min sairil umam, sementara 40 baris yang lain dari umat-umat yang lain. Ini hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya juga sahih. Kalau yang tadi hadisnya riwayat Tirmidzi juga, derajatnya juga sahih. Nah, ketika sama-sama sahih dan bertentangan seperti ini, para ulama biasanya mengambil jumlah yang terbanyak. Hadis ini mengatakan setengah, hadis yang tadi mengatakan 2/3. Nah, berarti yang dimenangkan adalah yang 2/3. Lah terus kenapa Nabi mengatakan setengah? Biasanya beliau itu mendapatkan wahyu secara berkala. Pertama beliau dikasih wahyu, ya, bahwasanya kalian umat Islam adalah rubu', 1/4. Maka beliau bertanya 1/4. Habis itu dikasih wahyu lagi, beliau dikasih wahyu bahwa umat beliau adalah thuluth, 1/3 ahli jannah. Dikasih wahyu lagi syatra, setengah ahli jannah. Nah, kemudian suatu saat dikasih wahyu lagi bahwa ternyata umat Nabi Muhammad SAW 2/3 dari ahli jannah. Nah, maka yang diambil adalah yang paling banyak. Ini mirip dengan hadis tentang fadilah sholat jamaah. Beliau mengatakan dalam hadis yang lain bahwasanya fadilah sholat jamaah 25 kali lipat. Dalam hadis yang lain berapa? 27. Nah, 27 sama 25 lebih banyak 27. Berarti yang dimenangkan yang 27-nya. Okay? Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan hadis 76.
utruku, biarkanlah al-Habasyah, orang-orang Ethiopia, ma selama tarakukum, mereka membiarkan kalian. Fa innahu, karena sesungguhnya la yastakhriju, tidaklah mengeluarkan kanzal Ka'bah, simpanan di dalam Ka'bah, illa kecuali dzuswaiqataini, orang yang memiliki dua betis yang kecil, minal Habasyah, dari Ethiopia, dari kalangan orang-orang Ethiopia. Hadis ini hasan, riwayat Abu Dawud. Maksud hadis ini adalah orang-orang Ethiopia yang waktu itu masih kafir, itu jangan diusik, jangan diganggu, biarkan mereka. Kenapa? Karena ternyata orang-orang Ethiopia inilah yang nanti di akhir zaman mereka akan menghancurkan Ka'bah, sehingga mereka itu orang-orang yang kuat, yang kokoh. Kalau kita umat Islam mengusik, mereka marah, mereka bisa menghancurkan Ka'bah. Nah, Nabi tidak mau bahwasanya Ka'bah dihancurkan pada masa-masa awal-awal Islam ini, sahabat-sahabat Nabi, ya, jangan sampai. Nah, sehingga jangan diusik. Para sahabat dikasih tahu jangan mengusik mereka. Kalau mereka tidak mengganggu, kita tidak usah memulai. Kalau mereka menyerang, baru kita melawan. Nah, maka yang dimaksud dzuswaiqatain ini, orang yang betisnya kecil ini, inilah yang dia besok di akhir zaman menghancurkan Ka'bah. Temboknya itu dirampal sampai habis total. Nah, setelah itu dia mengeluarkan kanzal Ka'bah, simpanan Ka'bah. Jadi di dalam Ka'bah itu ada simpanan. Simpanannya apa? Hartanya orang-orang zaman dahulu. Orang-orang jahiliyah, mereka suka bersedekah, bawa emas, bawa perak, ya, dilemparkan dalam Ka'bah. Nah, ketika Nabi SAW sudah menaklukkan kota Mekah, beliau tidak mengubah simpanan Ka'bah tadi, dibiarkan di dalam Ka'bah. Maka ketika Sayyidina Umar menjabat sebagai khalifah, dia mengatakan, saya akan keluarkan simpanan Ka'bah, saya akan pakai untuk jihad fisabilillah, daripada harta kok nganggur di situ. Nah, maka ada orang menegur dia, wahai Sayyidina Umar, kamu tidak bakal melakukan. Maka Sayyidina Umar bertanya, kenapa saya tidak bakal melakukan? Karena orang yang lebih baik daripada engkau, dua orang tidak melakukannya, yaitu Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Umar mengatakan, betul, dua orang itu adalah dua orang yang pantas dijadikan sebagai teladan. Akhirnya tidak diambil oleh Sayyidina Umar. Sampai hari ini simpanan itu masih ada. Berapa nilainya kita nggak ngerti. Ya sebenarnya kalau dipikir mubadzir, tapi karena Sayyidina Umar tidak berani mengambilnya, karena Rasulullah juga tidak mengambilnya, Sayyidina Abu Bakar tidak mengambilnya, nah, maka sampai sekarang pun tidak ada ulama yang memfatwakan untuk diambil saja, digunakan, tidak ada. Dan nanti yang mengeluarkannya adalah orang ini, dzuswaiqatain minal Habasyah. Hadis 77, utrukuni, biarkanlah saya, ma selama taraktukum, aku membiarkan kalian. Fa idza, maka apabila haddatsukum, aku telah menyampaikan hadis kepada kalian, fakhudhu anni, maka ambillah hadis dari saya. Fa innama, karena sesungguhnya tiada lain, halaka binasa man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian, bi kathrati su'alihim, dengan banyak tanya mereka, wa ikhtilafihim, dan sebab menyelisih mereka, ala anbiyaihim, terhadap nabi-nabi mereka. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi. Biarkan saya selama saya membiarkan kalian. Maksudnya gimana? Hadis ini jawaban dari pertanyaan orang yang pertanyaannya tidak diperlukan sebenarnya. Ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya wajib untuk melakukan ibadah haji, maka ada orang bertanya, ya Rasulullah, apakah wajib haji setiap tahun? Nah, maka Nabi kemudian menjawab dengan jawaban ini, utrukuni ma taraktukum, selama saya membiarkan kalian, yaitu tidak mengatakan wajib haji setiap tahun, sudah, nggak usah banyak tanya begitu. Wajib haji, lakukan aja, nggak usah banyak tanya. Seandainya Nabi mengatakan ya, itu jadi wajib, tapi Nabi tahu bahwasanya umat Islam tidak akan mampu kalau haji disuruh setiap tahun, apalagi dalam kondisi seperti ini. Mana mungkin haji setiap tahun dilakukan, susah. Nah, maka beliau mengatakan utrukuni, udah nggak usah banyak ngomong begitu, selama saya tidak wajibkan, tidak usah ditanyakan. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya umat terdahulu itu hancurnya dengan dua sebab: banyak bertanya dan menyelisih Nabi.
Karena itu kalau kita pengen tidak hancur, kita termasuk umat akhir zaman, maka jangan banyak tanya, segeralah lakukan perintah Nabi SAW. Jangan suka menyelisih. Sekarang orang banyak suka menyelisih sunnah Nabi SAW dengan banyak alasan. Misalnya orang pakai masker, ketika disampaikan kalau sholat maskernya dibuka, karena Nabi SAW melarang orang sholat menutupi mulutnya. Nah, pakai alasan-alasan. Ya memang, kalau memang diperlukan nggak ada masalah. Fatwa para ulama kita, larangan pakai masker hukumnya makruh. Makruhnya hilang kalau diperlukan. Nah sekarang diperlukan atau tidak? Kalau memang tidak diperlukan, tidak usah merasa diperlukan, lepas saja. Sholat dibikin berjarak. Nah, ini termasuk ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, menyelisih Nabi ini. Nabi suruh rapat, nah, disuruh berjarak malah. Ketika diberitahu bahwa sunnahnya itu rapat, banyak alasan. Ini kan COVID dan sebagainya. Nah, apakah COVID zaman dulu belum ada? Maksudnya wabah penyakit zaman dulu belum ada? Di masa Nabi sudah ada wabah penyakit. Karena ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW, itu bawa dua penyakit. Penyakit satu ta'un, penyakit satu adalah wabak. Wabaknya berupa demam. Nah, Nabi pilih yang wabak. Wabaknya diambil, taruh di Madinah. Ta'unnya dikirim ke Syam. Wabak itu penyakit yang banyak mengenai banyak orang, menyebar kepada banyak orang. Itu wabak. Kalau ta'un juga sama, tetapi ta'un itu sifatnya tusukan dari setan, tusukan dari para jin. Sehingga orang kalau terkena ta'un, itu penyakitnya dalam tubuhnya itu ada bekas tusukan. Tetapi kalau wabak itu tidak ada bekas tusukan pada dalam tubuhnya. Nah, maka di masa Nabi sudah ada wabak, demam di Madinah. Itu banyak yang terkena demam di Madinah. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan ini karena banyak demam maka kalian pada berjarak. Tidak ada seperti itu. Ta'un amwas terjadi dalam satu hari langsung mati banyak orang di masa Sayyidina Umar itu. Itu tidak ada fatwa untuk membuat sholat renggang, nggak ada sama sekali. Karena itu jangan sekali-kali kita meniru tingkahnya orang-orang zaman dulu, ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, suka menyelisih Nabi. Selama bisa dilakukan, lakukan. Kalau sudah tidak bisa betul, baru kita punya udzur. Tapi ketika masih bisa, jangan merasa tidak bisa. Nah, banyak orang sekarang ini apa? Merasa tidak bisa padahal sebenarnya mampu. Kita lanjutkan hadis 78. Aturidu, apakah kamu ingin antakuna, untuk menjadi fattanan, tukang memfitnah, maksudnya mengganggu terhadap umat Islam. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, idza shallaita, apabila engkau itu salat, bin nasi, mengimami manusia, faqra, bacalah bisyamsi wa duhaha, surat asy-syams, wasabbih isma rabbikal a'la, atau surat al-a'la, wal laili idza yaghsha, atau surat al-lail, waqra bismi rabbik, atau surat al-alaq. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Maksud hadis ini adalah Nabi menegur Mu'adz gara-gara sholat isya membaca surat Al-Baqarah sampai selesai. Dan ini semua orang pasti keberatan, tidak ada yang tidak keberatan. Maka Rasulullah menegur dengan sangat marah. Disebutkan dalam hadisnya bahwa Nabi belum pernah marah kecuali pas marah kepada Mu'adz ini. Dan ini menunjukkan Nabi sikapnya kepada para sahabat itu berbeda-beda. Kalau sahabat ini baru saja masuk Islam, Islamnya masih lemah, beliau tidak keras kayak begini. Beliau malah memperlunak. Tapi kalau orang yang Islamnya sudah kuat kayak Mu'adz bin Jabal, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, itu justru teguran beliau itu selalunya keras. Abu Dzar pernah ditegur oleh Nabi SAW. Wahai Abu Dzar, kamu itu manusia yang dalam dirimu masih ada perkara jahiliyah. Nah, ini kan teguran keras kayak begini. Teguran keras begini tidak akan disampaikan oleh Nabi kecuali kepada sahabat-sahabat yang imannya kuat, yang kira-kira kalau ditegur keras itu tidak akan lari, tapi akan memperbaiki diri. Nah, ini bijaksananya Rasulullah SAW. Orang-orang Arab Badui nggak pernah diginikan oleh Nabi SAW. Kencing di masjid oleh Nabi dibiarkan, didelok-delok, tunggu sampai selesai. Baru sudah selesai baru dipanggil pelan-pelan, dinasihati pelan-pelan. Nah, ini karena Islamnya belum kuat. Tapi Mu'adz ini Islamnya termasuk orang-orang yang kuat, maka ditegur Nabi dengan marah yang keras. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa Nabi menyuruh
Mu'adz untuk mengimami salat Isya membaca ini, Asy-Syamsi, Al-A'la, Al-Lail, Iqra. Ini kalau kita lihat dalam mushaf Quran itu kira-kira adalah separuh halaman dari Quran cetakan Indonesia. Kalau cetakan Arab ini separuh halaman lebih. Nah, maka maksud saya kalau kita membaca selain surat-surat pendek ini silahkan ya, seperti saya tadi membaca surat Maryam misalnya, nah, tapi diperkirakan sekitar separuh halaman. Kalau satu halaman nanti dibagi dua. Nah, maka ini sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak terlalu panjang. Kemarin saya sholat Id itu menerapkan mempraktekkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca pada sholat Id surat apa, Pak? Napa? Surat Qaf sama surat sama Al-Qamar. Kana yaqra'u fihima, Nabi biasa membaca pada Idul Fitri sama Idul Adha biqaf, surat Qaf rakaat pertama. Waqtarabatis sa'atu wa syaqal qamar, surat Al-Qamar rakaat kedua. Hadis riwayat Muslim. Nah, baru kemarin tuh saya mempraktikkan. Saya menunggu apa komentar orang. Ternyata komentarnya nggih macam-macam. Ada yang komentar, wah iki yen pilek iki sareso ambekan iki. Ada lagi yang komentar, wah iki marai mate ngene iki kesuwen ngene iki. Komentarnya macam-macam lah. Nah, jadi saya ambil kesimpulan ternyata memang surat Qaf sama Al-Qamar ini untuk orang Indonesia masih apa? Keberatan. Tapi ada juga yang membela. Oh, itu alhamdulillah ustadznya sudah membaca dengan bacaan cepat. Bagaimana kalau pelan-pelan sebagaimana imam yang lain? Nah, tambah susah lagi. Nah, emang saya sengaja bacanya agak panjang karena waktu itu sholat Idnya dimulai jam 6. Biasanya kan jam 6 lebih, setengah 7 atau jam berapa. Nah, gara-gara Covid karena tidak boleh di lapangan kan, nah, maka akhirnya disepakati udah di lapangan tapi segera sholat, segera selesai. Nanti kalau polisi patroli jam 7 itu sudah nggak ada apa-apa. Nah, kemudian disepakati jam 6 mulai. Nah, karena jam 6 mulai saya khawatir banyak yang telat, saya bacakan Qaf sama Al-Qamar. Alhamdulillah selesai jam 7 kurang seperempat. Habis itu patroli polisi datang jam 7. Sudah habis di lapangan nggak ada apa-apa. Alhamdulillah. Baik, kembali ke sini. Nah, ini contoh saja surat yang dibaca Nabi lebih panjang daripada dalam surat ini, tetapi memang Nabi melakukannya kepada para sahabat yang kira-kira memang siap untuk melakukan hal itu. Tapi kalau kita lihat orang-orangnya terlalu awam, yang kita terapkan sunnah itu tidak bisa, sebaiknya tidak usah. Maka termasuk pengalaman saya tadi, saya ambil kesimpulan besok-besok suratnya saya pilih yang lebih pendek saja. Karena memang ternyata komentarnya masih banyak yang tidak suka. Nah, daripada kita menghidupkan sunnah akhirnya orang jadi lari, lebih baik kita menggunakan yang sah juga dan tidak menyelisih sunnah, tapi orang-orang tidak lari. Toh membaca Qaf sama Al-Qamar ini tidak wajib. Saya hanya menerapkan, mencoba saja kayak bagaimana komentar manusia. Hadis berikutnya 79. Aturidu, apakah engkau ingin antumitaha, untuk mematikan hewan korban, mautatin, beberapa kematian? Halla, kenapakah tidak, haddatta, engkau tajamkan, syafrataka, pisaumu, qabla, sebelum, antubji'aha, engkau membaringkan atau menjatuhkan hewan tersebut. Hadis riwayat Hakim sahih. Maksud hadisnya adalah larangan menajamkan pisau di depan hewan kurban. Nah, maka ketika ada sahabat Nabi melakukannya, ditegur oleh Nabi, ini kamu sama dengan mematikan hewan kurban ini berkali-kali. Mati pertama mati ketakutan, mati berikutnya mati betulan. Nah, ini yang dimaksud beberapa kematian. Maka ini termasuk dalam bab ihsan, berbuat baik dalam apa? Menyembelih. Salah satunya jangan menajamkan pisau di depan hewan tersebut. Demikian juga termasuk di antara ihsan dalam menyembelih adalah jangan menyembelih hewan di depan hewan yang lain, karena dia akan melihat itu akan ngeri. Nah, sehingga lebih baiknya ditutupi, mungkin ditutupi orang-orang yang kumpul, sehingga tidak terlihat. Ini termasuk ihsan di dalam menyembelih kurban. Kemudian menyembelih hendaklah tudji, ditidurkan. Ini berlakunya untuk dua hewan, kambing sama sapi. Adapun untuk onta, sunnahnya berdiri kemudian digoreskan pada bagian dari bawah, bawahnya leher.
Tapi kalau yang ditidurkan tadi justru bagian atasnya. Nah, sapi menyembelihnya bagian atasnya. Tapi kalau unta bagian bawahnya. Demikian sunnahnya meskipun kalau dibolak-balik pun juga boleh. Hadis 80. Atazumun, apakah kalian menyangka anni bahwasanya aku nabi min akhirikum, termasuk orang yang terakhir kalian wafatnya? Ala, ketahuilah, wa inni, dan sesungguhnya aku min awwalikum wafatan, termasuk orang yang paling awal di antara kalian wafatnya. Wa tattabi'uni, dan kalian akan mengikuti saya afnadan, beberapa rombongan. Yaqtulu ba'dukum ba'dan, akan membunuh sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk usia yang tidak terlalu panjang. Nabi mengatakan usia umatku antara 60 sampai 70. Yang paling sedikit adalah yang lewat dari 70. Nah, kemudian Nabi mengatakan saya termasuk yang paling awal di antara kalian wafatnya. Berarti usia beliau enggak panjang-panjang. Ternyata betul 63 sudah wafat. 63 itu hitungan dari tahun Arab. Kalau tahun Jawa, tahun Indonesia, Masehi, maka usia beliau hanya 61 tahun. Karena itu yang sekarang hari ini sudah usia 60, berarti usianya tinggal 1 tahun. Okay? Siap-siap, okay? Yang 60. Kalau mau seperti Nabi SAW, okay? Karena beliau usianya hanya 61 tahun dari usia tahun Masehinya, tahun Hijriahnya 63. Nah, yang kelebihan nggak ada masalah. Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah kebaikannya sampai akhir hayatnya mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis 81.